Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom adik-adik Tuhan, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Walau kita beribadah di rumah dan seperti nggak biasa ya. Semoga kalian tetap semangat dalam beribadah dan jangan lupa kalian berdoa untuk negara ini agar kita bisa bersama-sama kembali ibadah, melakukan kegiatan seperti biasa. Sebelum kita masuk dalam pujian pertama, mari kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Engkau sungguh baik. Tuhan, bentar lagi kami ingin beribadah. Tuhan, pimpin kami dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah ini. Dalam Yesus, haleluya, amin. Sebelum masuk dalam lagu pertama, Anak Joyful Kid. Joy, 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 sukacita, sukacita, Tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus, Yesus, yes. Mari kita nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Ayo adik-adik, mari kita bangkit sendiri, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku beri kemenangan, ku berserah dan layakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita angkat pujian sekali lagi nih. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau beri hidupku. Berikan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku beri kemenangan, ku bersorak dan layakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau beri hidupku. Beri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak dan layakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau beri kemenangan, ku bersorak dan layakan.
bagi Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pujian, mari kita dengan hati, mari kita bersungguh-sungguh dalam ibadah hari ini, karena Tuhan selalu ada untuk kita, untuk adik-adik semua. Dan mari kita nyanyikan lagu Aku Milikmu. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, mari jangan ada yang lihat kanan kiri lagi. Mari kita bersungguh-sungguh dalam menyanyikan lagu ini. Adik-adik, mari kita angkat pujian sekali lagi. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil sedih. Waktu kau
Tuhan. Oh Tuhan, gloria, haleluya, aku milik-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau teramat baik. Oh, nama-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Gloria, haleluya Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. You are my Savior. Jesus Lord. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau sungguh baik. Tuhan, tadi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan ini, agar adik-adik yang di rumah bisa mendengarkan firman ini dengan baik dan dapat terima. Dan khusus harian, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, berjumpa lagi bersama dengan Kak Donald dalam ibadah anak Joyful Kid hari ini. Nah adik-adik, kita sudah nyanyi memuji nama Tuhan ya, dan saatnya kita siapkan diri kita untuk mendengar cerita firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sebelumnya kita tundukkan kepala dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kembali hari ini bisa beribadah. Kami dalam keadaan sehat. Kami juga punya waktu sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami terus menjalankan ibadah ini sampai selesai. Dan biarlah kami juga Tuhan tertib, kami juga dengar-dengaran, dan kami ingin menghormati ibadah ini dengan baik. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah adik-adik, Kak Donald lanjut. Tema kita masih sama, yaitu apa? Sukacita dalam rumah Tuhan. Nah itu tema kita. Dan kali ini kita masuk kepada bagian yang terakhir dalam hal pembangunan rumah Tuhan di zaman Musa, di zaman Perjanjian Lama. Ya, adik-adik masih ingat ya? Ada 3 ruangan. Ruang apa aja adik-adik? Nah, ruangan halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Setiap ruangan ada benda-bendanya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada ruang yang terakhir, ruang maha kudus adik-adik. Di ruang maha kudus ini, adik-adik, hanya ada 1 benda saja. Hanya ada 1. Ya, kalau di halaman ada berapa? Masih ingat? Ada kolam pembasuhan, lalu ada mezbah korban bakaran, ya. Kalau di ruang kudus ada 3 benda. Di situ apa adik-adik masih ingat? Ada kaki dian, ada mezbah ukupan, ada satu lagi ya mezbah sajian, roti ya, roti sajian. Nah, ada 3 tuh adik-adik. Tetapi di ruang maha kudus hanya ada 1 saja adik-adik. Yaitu apa namanya? Namanya adalah tabut perjanjian. Nah, namanya adalah tabut perjanjian atau tabut Tuhan adik-adik. Seperti apa tabut perjanjian itu adik-adik? Nah, kita lihat ya adik-adik ya, video berikut ini.
Adik-adik, tabut perjanjian ini di dalamnya, isi di dalam tabut ini adik-adik ada 3 benda. Ya, ada 3 benda. Yang pertama adalah 2 loh batu. 2 loh batu, di mana di loh batu itu adik-adik kanan kiri ya ditulis 10 perintah Allah adik-adik. Nah ini Kak Donald coba nih, Kak Donald mau challenge nih adik-adik yang kelas kecil, sedang, dan besar ya. Coba adik-adik yang kelas kecil 10-10-nya nggak hafal nggak apa-apa, tapi Kak Donald pengen tahu, adik-adik minimal coba ya, ini jadi kuis Alkitab yang pertama untuk adik-adik kelas kecil. Yang kelas kecil coba sebutkan 2 saja hukum perintah Allah dari 10 perintah Allah yang ada di loh batu itu. Ayo, 2 aja nih adik-adik ya. Kalau adik-adik mau sebut 3, 4, 5 juga boleh. Kalau adik-adik bisa hafal 10-10-nya, TOP banget. Ya. Oke, buat adik-adik kelas kecil tuh minimal 2 ya. Buat adik-adik yang kelas sedang, ya, adik-adik coba sebutkan 5 saja 10 perintah Allah. 5 saja dari 10 perintah Allah. So, yo adik-adik yang kelas sedang, ya. Yang kelas besar 10 dong, kan kelas besar ya. Harus hafal nih adik-adik 10 perintah Allah. Ya, itu tertulis di 2 loh batu. Nah, itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Oke. Lalu benda yang kedua adalah tongkat Harun, ya. Tongkat Harun. Ya, dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Ya, ada tongkat di situ adik-adik. Yang ketiga bendanya adalah mana, ya, mana. Adik-adik masih ingat nggak waktu bangsa Israel di padang gurun 40 tahun adik-adik? Kan di sana nggak ada restoran, nggak ada tempat makan, nggak ada tempat untuk berkebun, bercocok tanam. Ya, jadi susah kan adik-adik, nggak mungkin bisa dapat makanan dari mana. 40 tahun adik-adik lama sekali. Tetapi Tuhan memelihara bangsa Israel setiap waktu, di mana Tuhan memberikan mana turun dari langit. Ini belum pernah terjadi adik-adik. Ini spektakuler, ini mujizat, ini keajaiban adik-adik. Satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang mendapatkan roti dari surga, makanan turun dari langit adik-adik. Ya, luar biasa, namanya mana adik-adik. Ya, mana ini, wah, gizinya luar biasa adik-adik. Ini makanan yang sempurna, ya, makanan yang paling bagus adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuat mana ini, dan mana ini hanya dimiliki dan pernah dinikmati oleh bangsa Israel. Nah, dari sini Kak Donald berpikir nih adik-adik, wah, makanan itu kan salah satu yang mempengaruhi kecerdasan kita, yang mempengaruhi kemampuan otak kita juga. Ya adik-adik, begitu juga mempengaruhi kesehatan kita. Betul nggak adik-adik? Kalau kita makan sembarangan ya akhirnya badan kita juga jadi gampang sakit. Betul nggak adik-adik? Kalau adik-adik makanannya tidak bergizi, tidak bervitamin, waduh, tidak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna, wah, biasanya ada pengaruhnya tuh adik-adik ya. Gak heran ya kalau bangsa Israel itu cerdas-cerdas adik ya, pinter-pinter. Wah, karena leluhur mereka, nenek moyang mereka pernah mendapatkan makanan mana. Wah, hebat ya adik-adik ya. Ya ini sekedar pemikiran kakak aja nih adik-adik ya. Oke, nah adik-adik, jadi 3 benda ini ada di tabut perjanjian. Nah itu dimasukkan ke dalam satu kotak persegi panjang begitu ya adik-adik ya. Dan di dalamnya ditaruh 3 benda ini. Itu disimpan di situ adik-adik. Tidak ada yang boleh mengambil, tidak ada yang boleh menyentuh, tidak ada yang boleh otak-atik. Ya. Jadi untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini juga, walaupun Tuhan sudah mengatur hanya 1 suku Lewi yang boleh masuk, tetapi khusus di ruang Maha Kudus ini adik-adik, yang boleh masuk hanyalah 1 orang, namanya imam besar. Nah, imam besar adik-adik, oke? Jadi imam besar inilah yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, nggak boleh orang lain, hanya 1 saja.
Nah, itu syarat adik-adik bagaimana Tuhan mengatur tata cara ibadah, ya, lalu mengatur benda-bendanya, ruang-ruangannya, bahkan Tuhan sampai mengatur semua, ya, jarak panjang lebarnya, tingginya, interiornya, semuanya idenya dari Tuhan. Musa tinggal catat doang, ya, Musa hanya mencatat, menulis semua yang Tuhan mau, lalu Musa melakukan apa yang Tuhan suruh dengan membangun rumah Tuhan adik-adik. Dan itu rumah desainnya Tuhan. Wah adik-adik, kalau hari ini nih, kira-kira nih adik-adik, kalau hari ini rumah Tuhan yang dirancang Tuhan itu masih ada, masih dibangun sampai sekarang, itu pasti keren banget, pasti super keren adik-adik. Kenapa? Karena yang bikin Tuhan, ya, yang buat Tuhan adik-adik. Nah, itu luar biasanya Tuhan, ya. Oke, kalau nanti kita di surga adik-adik, nah itu juga buatan Tuhan, bukan? Pasti lebih keren lagi adik-adik, ya. Di surga itu Tuhan rancang, pasti luar biasa. Tahukah adik-adik, tabut perjanjian itu semua dilapisi emas. Wah, lantainya juga adik-adik, ya, tempat ruangan Maha Kudus itu pun semua berlapis emas. Luar biasa, itu indah sekali. Wah, itu megah sekali adik-adik, ya. Jadi, wah, ini ruangan dahsyat deh. TOP banget lah adik-adik, ya. Nah, itu kira-kira adik-adik, ya, untuk pengetahuan adik-adik mengenai tata ruang atau rumah Tuhan yang pernah ada di zaman Perjanjian Lama, khususnya di zaman Musa adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, kita belajar apa? Kita belajar apa dengan benda tabut perjanjian ini, dengan ruang Maha Kudus ini adik-adik? Nah, adik-adik, tabut perjanjian ini, kalau adik-adik baca di dalam Keluaran pasal 25 ayat 22, ya, coba adik-adik buka Alkitabnya. Keluaran pasal 25 ayat 22. Khusus di situ Tuhan bicara kepada bangsa Israel. Di dalam tabut perjanjian ini, di ruang Maha Kudus ini, disinilah Tuhan melakukan dua hal adik-adik. Yang pertama, Tuhan akan bertemu dengan manusia yang diwakili oleh imam besar adik-adik. Ya, Tuhan hadir di ruang Maha Kudus. Kalau di ruang halaman, tidak. Di ruang kudus, tidak. Tuhan akan menyatakan kehadirannya menemui manusia. Dalam hal ini imam besar, karena yang lain gak boleh masuk. Jadi hanya imam besar yang pernah melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan adik-adik. Dalam bentuk, ya, seperti kabut awan begitu, ada memenuhi di ruang Maha Kudus. Ya, Tuhan hadir dalam wujud seperti itu adik-adik. Oke? Nah, itu artinya Tuhan datang. Jadi misalnya nih adik-adik, ada dari suku Benyamin misalnya, dia datang mau beribadah kepada Tuhan. Lalu dia membawa apa? Tidak boleh tangan hampa, kan? Maka dia membawa korban persembahan kepada Tuhan. Masih ingat gak adik-adik? Tuhan kasih 3 pilihan yang mau dibawa sebagai korban. Yang pertama adalah kamu bisa boleh bawa lembu atau ternak domba kambing, ya, dalam bentuk ternak. Yang kedua bisa dalam bentuk apa adik-adik? Masih ingat? Burung merpati, ya, atau burung tekukur. Kemudian yang ketiga adalah tepung. Ya, jadi bawa, nggak boleh tangan kosong. Menghadap Tuhan harus ada sesuatu yang kita persembahkan, kita berikan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Lalu mereka bawa itu kepada orang-orang Lewi, diserahkan di sana. Nah, lalu mereka dari situ ditanya nih, apa yang mau diminta sama Tuhan? Kamu mau apa? Ya, ditanya, diwawancarai sama orang-orang Lewi. Nanti disampaikan kepada imam besar. Apa yang jadi permohonannya? Khususnya berkaitan dengan dosa-dosanya. Minta pengampunan kepada Tuhan. Nah, maka disitulah orang-orang Lewi akan melayani setiap suku-suku Israel, 11 suku Israel yang datang masuk ke rumah ibadah. Tapi hanya berhenti di situ, nggak boleh masuk lagi ke ruang kudus.
Nah, di ruang kudus nanti para orang-orang Lewi melakukan ya ibadah, upacara ibadahnya, kebaktian dengan menyalakan lampu diannya, membakar kemenyan sebagai ukupan, lalu ya adik-adik ada 12 roti sajian disajikan di situ. Kemudian imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, disitulah dia nanti akan membawa ya darah percikan korban yang diberikan di ruang halaman, dibawa masuk sama imam-imam sambil membawa sebuah ukupan juga, lalu masuk ke ruang Maha Kudus adik-adik. Nah, di situ ngapain? Disitulah dia akan percikan darah itu di tabut itu adik-adik, di tabut perjanjian. Nanti tidak lama kemudian muncullah kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan kabut itu. Lalu Tuhan bicara. Nah, ngomong adik-adik, ada terdengar suara. Tidak bisa dilihat bentuk fisiknya karena dalam bentuk asap, dalam bentuk kabut, awan gitu adik-adik ya. Tetapi bisa dengar suara bicara. Itu luar biasa adik-adik ya. Nanti akan Tuhan ngomong tentang orang yang tadi bawa korban di depan tadi, di ruang halaman, di suku Binyamin tadi misalnya adik-adik, contoh ya. Nanti Tuhan akan bicara, Tuhan kasih tahu apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang itu. Dosanya akan Tuhan ampuni, ya, apa yang menjadi doa dan kerinduannya akan Tuhan kabulkan. Nanti imam besar yang akan menyampaikan ya kepada orang-orang Lewi yang sudah ditugaskan, menyampaikan lagi nanti kepada yang datang di ruang halaman itu, suku Benyamin, untuk diberitahu, ini loh, Tuhan tadi sudah dengar doamu, menerima korban persembahanmu, dan Tuhan memberi pesan. Pesannya adalah ini nanti dikasih tahu. Nah, kira-kira kayak gitu. Bisa mengerti adik-adik ya? Jadi ada tahapan-tahapannya adik-adik, nggak bisa sembarangan masuk ya. Hanya imam besar yang boleh. Nah, itu adalah lambang dari arti tabut perjanjian adik-adik. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Tuhan mau bertemu dengan manusia dan Tuhan mau ngobrol, bicara sama manusia. Nah, itu artinya adik-adik. Jadi orang Israel ini kalau kemana-mana, tabut ini syarat harus dibawa adik-adik. Ya, ini sebagai tanda supaya bangsa Israel sadar dan tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau nanti dibongkar, tabutnya akan diangkat sama orang-orang Lewi, ya, akan dipandu adik-adik ya, dipandu dengan orang-orang Lewi membawa tabut ini. Jadi seperti itu kira-kira adik-adik pelaksanaan tata cara ibadah orang Yahudi, orang Israel di zaman perjanjian lama. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah mendengar berita firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang rumah Allah, bait Allah. Oh Tuhan, bantu adik-adik ini supaya mereka mengerti. Biarlah adik-adik ini memahami. Dan sekarang Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Hai anak-anak Joyful, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati adik-adik. Biarlah tubuh adik-adik sebagai rumah Allah kalian jaga, jangan kotori, jangan cemari. Biarlah tubuh adik-adik yang sudah menjadi rumah Tuhan ini, biarlah adik-adik tetap dekat dengan Tuhan. Adik-adik sering bergaul dengan Tuhan. Biarlah tubuh bait Allah, rumah Tuhan, tubuh adik-adik ini, adik-adik juga bisa menjadi berkat saksi Kristus dimanapun adik-adik berada, sehingga adik-adik bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Diberkatilah adik-adik dalam sekolahmu, diberkatilah adik-adik di dalam rumahmu, diberkatilah adik-adik dalam pergaulanmu, diberkatilah adik-adik masa depanmu berbahagia dan cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa ucapan syukur kami. Kami terima berkat ucapan syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bye.